Mak, akhir-akhir ini kan banyak sekali yang berita di sosial media itu trending mengenai ta'aruf. Menikah melalui jalur ta'aruf. Gimana pandangan Mama tentang ta'aruf ini? Karena yang Nurul baca di sosial media itu bahwa ta'aruf itu disalahin gitu. Pernikahannya itu disalahin karena jalur ta'aruf. Nah, kalau tanggapan dari Mama sendiri gimana? Itu sehubungan dengan yang ini ya, kayaknya yang ada public figure yang beberapa yang sekarang lagi trending banget itu booming bahwa dia menikah lewat jalur ta'aruf, terus ternyata pernikahannya kayaknya nggak berjalan dengan lancar ya. Jadi akhirnya orang salahkan adalah ta'arufnya. Gitu. Padahal sesungguhnya proses ta'aruf itu adalah proses yang benar karena itu kan sesuai dengan syariah Islam kan. Yang keliru mungkin orang cara mensikapi pernikahan sesudah ta'aruf ini. Jadi masalahnya itu bukan masalah ta'aruf atau tidak, karena secara pemahaman kita secara hukum Islam, orang itu menikah dengan jodohnya, ta'aruf atau tidak, mereka pasti menikah dengan jodohnya. Nah, poin paling pentingnya adalah ketika dia sudah menemukan bahwa inilah jodohnya, lalu yang keliru adalah dia nggak bisa menghadapi pernikahan ini, dia nggak bisa menjalankan pernikahan ini dengan benar, dia tidak dipersiapkan untuk menjalankan pernikahan ini dengan benar, terlepas pernikahan itu melalui ta'aruf atau tidak. Jadi ta'aruf itu salah satu jalan yang benar untuk menemukan jodoh. Orang tuh menemukan jodoh bisa macam-macam, yang biasa ya lewat pacaran lah, atau lewat sekarang sudah ada juga aplikasi-aplikasi jodoh kan. Tapi kalau secara hukum Islam kan yang benar ta'aruf. Dan ta'aruf itu ada step-step langkahnya yang sesuai dengan hukum Islam. Lalu kita ta'aruf pun dengan seseorang, kalau itu memang bukan jodoh kita, maka kita gak akan menikah dengan dia. Berarti yang salah bukan ta'arufnya kan, Mak? Bukan ta'arufnya, tapi pelakunya yang tidak memahami bahwa ketika saya menikah, maka ini jodoh saya, lalu saya harus menjalankannya dengan cara yang tepat, saya harus bisa menerima ini dengan ilmu. Kalau kita gak punya ilmu, jelas gak bisa. Nah, yang terjadi sekarang adalah anak-anak sering sekali merasa mereka siap nikah, namun tidak ada persiapan dalam dirinya. Iya, siap nikah, tapi tak siap menghadapi masalah di dalam pernikahan. Ini yang harus kita selesaikan sebetulnya di kalangan anak-anak muda tersebut. Berarti sebelum menikah bagi pemuda-pemudi itu wajib untuk mempersiapkan dirinya nih kan, Mak ya? Iya, seharusnya dia wajib. Kalau yang selama ini sering kita bilang ya, belajar menjadi suami atau istri itu ya sebelum menikah, belajar menjadi orang tua ya sebelum punya anak. Oke, setuju sekali dengan itu. Karena kayak mungkin ya, Mak, ini karena pengaruh yang kita lihat selama ini di sosial media gitu kan. Menikah itu yang dipamerin di sosial media itu yang enak-enaknya gitu, nya kalau bahasa sekarang kan gitu. Terus yang kesana kemari ditemenin gitu. Padahal di balik itu semua ada benar-benar masalah mungkin ya, Mak. Ada masalah karena rumah tangga yang sebetulnya itu yang di dalam rumah, bukan yang di luar rumah. Kalau yang di luar rumah kita sih bisa bikin macam-macam. Nah, yang di dalam rumah kan kita nggak bisa memanipulasi yang ada di dalam rumah. Penting sekali ilmu ketika ingin menikah. Penting sekali mempelajari apa sebetulnya fungsi dan peran seorang suami, fungsi dan peran seorang istri sesuai syariah apabila ingin menjalankan pernikahan yang menyenangkan, yang nyaman. Itulah yang jadi sakinah mawaddah warahmah tersebut.